Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devalak. Kasus kejahatan sepertinya tidak henti-hentinya menjadi momok di masyarakat. Seperti pada kasus yang akan dibahas kali ini, kisah seorang ibu rumah tangga yang tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Lalu, apa motif pelaku dan bagaimana kronologi kejadiannya? Simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan pemberitahuan jika saya ada upload video baru. Jika sudah subscribe, mari silahkan kita masuk ke rangkuman peristiwanya. Pelaku bernama Astini. Perempuan kelahiran 22 September 1955 itu tinggal bersama ketiga anaknya dan juga suaminya di sebuah kontrakan yang beralamatkan Jalan Kampung Malang Utara 1, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya. Suami Astini yang bernama Sufirin hanya bekerja serabutan. Tidak jarang, suami Astini sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan, yang membuat ekonomi keluarga Astini sangat-sangat terhimpit. Karena lilitan ekonomi itulah, Astini kerap kali berutang kepada tetangganya. Astini sebenarnya dikenal oleh para tetangganya sebagai wanita yang ramah, namun agak sedikit temperamental, apalagi jika disinggung soal utang-utangnya yang semakin hari semakin menumpuk. Maka tidak jarang, Astini sering memarahi bahkan mengusir para penagih utang yang mendatanginya. Identitas korban bernama Puji Astuti. Puji Astuti masih merupakan tetangga dari Astini sendiri. Puji Astuti dilaporkan menghilang oleh keluarganya di tanggal 4 Februari 1996. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut bergegas melakukan pencarian dengan membentuk tim penyelidikan. Dari beberapa warga yang dimintai keterangan, didapatkan sebuah informasi bahwa Puji Astuti terlihat mendatangi rumah Astini di pukul 4 sore waktu Indonesia Barat sebelum dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Lalu, kemana menghilangnya Puji Astuti? Dan sebenarnya apa hubungannya menghilangnya Puji Astuti dengan Astini? Berikut kronologinya. Di sore hari itu, Puji Astuti mendatangi kontrakan Astini. Astini yang saat itu tengah duduk santai di depan teras rumah kontrakannya, kaget dengan kedatangan Puji Astuti. Kedatangan Puji Astuti kali ini bermaksud untuk menagih utang kepada Astini sebesar Rp20.000. Akan tetapi, alasan Astini di hari itu sama dengan alasan yang sebelumnya, yaitu tidak memiliki uang untuk makan saja sehari-hari susah. Kali itu Puji Astuti yang merasa bosan dengan alasan yang dilontarkan oleh Astini. Setiap kali Puji Astuti menagih utang, langsung naik pitam dan memaki-maki serta menghina Astini. Astini yang merasa sakit hati, dengan nada kesal mengajak Puji Astuti untuk masuk ke dalam rumah. Astuti saat itu menuruti keinginan Astini, masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Setelah memasuki rumah, Astini menuju ruang tengah untuk ke belakang dengan alasan mengambil uang. Akan tetapi, di sore hari itu bukanlah uang yang diambil oleh Astini, melainkan sepotong besi panjang, dan langsung menuju ruang tamu menghantamkan besi panjang itu ke kepala Puji Astuti secara berulang-ulang, hingga Puji Astuti tersungkur dan tidak berdaya lagi. Kepala Puji Astuti nyaris hancur, dan dengan tenangnya Astini menyeret tubuh Puji Astuti menuju dapur. Saat di dapur, Astini membungkus tubuh Puji Astuti dengan selembar tikar agar tidak diketahui oleh anak-anak Astini. Setelah membungkus tubuh Puji Astuti, Astini membersihkan ceceran darah yang ada di ruang tamu hingga benar-benar bersih. Di malam harinya sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Astini kembali melakukan aksi kejinya dengan memotong-motong tubuh Puji Astuti menjadi 10 bagian dan memasukkannya ke dalam kantong sebanyak 10 kantong. Kemudian Astini langsung membawa kantong-kantong berisi potongan tubuh manusia tersebut ke beberapa tempat untuk dibuang. Sementara itu, pakaian Puji Astuti dan juga kunci kendaraannya dibuang di dalam sumur yang terletak di belakang rumah kontrakan Astini. Tanggal 6 Februari tahun 1996, warga menemukan potongan kepala terbungkus plastik tersangkut di ranting pohon di Sungai Wonorejo. Warga yang geger dengan penemuan tersebut langsung melaporkannya ke Polsek Tegalsari. Sementara potongan kepala berjenis kelamin wanita tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo untuk dilakukan identifikasi. Di waktu yang bersamaan, Agus Purwanto yang tidak lain adalah adik dari Puji Astuti mendengarkan kabar penemuan potongan kepala wanita tersebut. Agus yang mengaku kehilangan kakaknya di tanggal 4 Februari itu langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo untuk melakukan identifikasi. Kepada polisi, Agus Purwanto mengaku bahwa potongan kepala wanita tersebut dikenalinya sebagai kakaknya, yaitu Puji Astuti yang telah dilaporkan menghilang.
Setelah melakukan proses identifikasi dan juga berbekal dari keterangan informasi beberapa saksi, polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Astini di rumahnya. Awalnya Astini menyangkal telah membunuh tetangganya itu. Akan tetapi setelah diinterogasi, Astini kemudian mengakui semua perbuatannya. Saat itu Astini mengaku kesal terhadap Puji Astuti saat menagih utang dengan menghinanya serta memaki-makinya. Di dalam proses penyidikan, polisi menemukan fakta lain yang tidak kalah mencengangkan dari pengakuan Astini. Nyata, Astini sudah pernah melakukan 2 kali pembunuhan terhadap tetangganya yang berada di sekitar tempat tinggalnya tersebut. Saat itu di tahun 1992, Astini meminjam uang kepada Sri Astuti sebesar Rp550.000. Kemudian ditagih di bulan Agustus 1992, akan tetapi Astini tidak memiliki uang. Di saat itu Sri Astuti melakukan hal yang sama dan berakhir aksi pembunuhan terhadap Sri Astuti. Dan di tahun 1993, Astini kembali meminjam uang kepada Ibu Syukur alias Rahayu sebesar Rp1.200.000, yang kemudian ditagih di bulan November 1993. Rahayu datang menagih uang tersebut kepada Astini. Akan tetapi, sialnya, Sri Rahayu berakhir dimutilasi oleh Astini. Setelah proses penyidikan, polisi kemudian melimpahkan kasus Astini tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dan di tanggal 17 Oktober 1996, Astini divonis dengan hukuman mati. Dengan didampingi oleh para pengacaranya, Astini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dan selama menunggu putusan banding, Astini ditempatkan di lapas wanita Sukun. Dan di bulan Januari 1997, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Tak mau menyerah, Astini saat itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di bulan Juni 1997, Mahkamah Agung tetap menetapkan Astini divonis hukuman mati. Sama seperti amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan juga Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Astini saat itu sempat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, akan tetapi putusannya tetap sama. Di tanggal 9 Juni tahun 2004, Astini sempat mengajukan gerasi ke Presiden Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, Presiden menolak pengajuan gerasi Astini tersebut. Bagi wanita berusia 50 tahun itu, uang masih hal yang paling berharga dan segala-galanya di dunia ini. Walaupun nyawa Astini tinggal menunggu beberapa hari lagi di depan regu tembak, Astini sempat meminta sejumlah uang kepada para penjaga lapas Sukun, Malang, Jawa Timur. Dan tepat di hari Kamis tanggal 17 Maret 2005, 8 sipir lapas memberikan uang kepada Astini sebesar Rp300.000 dan juga beberapa buah apel dan langsat kepada Astini. Kemudian dipindahkan ke lapas kelas 1, Mendaeng Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat itu, uang yang diterima dari para penjaga lapas itu Astini memberikannya kepada ketiga anaknya dan juga suaminya, sebagai pemberian terakhir dari Astini. Sebelum dieksekusi mati, Astini meminta untuk didoakan sehingga lapas Sukun menggelar doa bersama. Dan kepada pengacaranya, Astini mengaku telah ikhlas dan rela menerima hukuman mati. Pada tanggal 20 Maret 2005, tepat di malam hari, Astini dibawa keluar dari rutan Mendaeng. Saat itu Astini mengenakan terusan berwarna putih dan juga hijab berwarna hitam. Sebelum meninggalkan rutan, Astini sempat berwudu terlebih dahulu. Setelah itu, Astini dibawa dengan mobil dinas rutan dengan pengawalan ketat menuju lokasi bagian barat kota Surabaya. Tempat itu merupakan sebuah lapangan yang luas dan masih termaksud Kecamatan Benowo. Di tempat yang luas dan remang-remang itu, sudah menunggu Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Surabaya, A.F. Darmawandi selaku Ketua Eksekutor, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Kepala Seksi Pidana Umum, dan juga Asisten Intelijen Kejari Surabaya. Selain itu ada Kepala Kasat Reskrim Polwiltabes Kota Surabaya, serta beberapa personil Brimob Polda Jawa Timur. Astini sebelum dihadapkan kepada para regu tembak, terlebih dahulu Astini berdoa, kemudian didudukan di hadapan para regu tembak dengan jarak kurang lebih 5 meter dari regu tembak. Tidak berapa lama, terdengarlah suara letusan senjata yang memecah keheningan malam di saat itu. Seketika itu juga tubuh Astini langsung terkulai lemah dan tak berdaya. Dan kemudian tim medis melakukan pemeriksaan terhadap Astini dan dinyatakan meninggal tepat di pukul 01:20 waktu Indonesia Barat. Jasad Astini kemudian diangkut menggunakan ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, jasad Astini dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Wonokusumo Kidul, Surabaya.
Dan dengan adanya kasus ini, sekiranya menjadi pembelajaran untuk kita agar selalu menjaga tutur kata serta perilaku bermasyarakat. Apalagi yang berhubungan dengan uang. Karena jika iblis sudah merasuk, maka akal sehat pun tak lagi berfungsi. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Komen di bawah. Sekian dari saya. Jika kalian suka videonya, silakan klik like dan juga subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan informasi jika saya ada update video baru. Jangan lupa untuk komen dan share juga ke teman-teman kamu. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih.